niki dawuh-dawuhe Imam Ghazali yang menjelaskan tentang tata cara kita mengobati sifat sombong dan mendapatkan sifat tawadhu, sehingga kita kembali kepada fitrah kita, yaitu mengerti diri kita, mengerti kekurangan kita, mengerti ketidakberhargaan kita, mengerti banyak kesalahan kita, yang sehingga setelahnya mengerti statusnya diri kita akan mengerti kepada Tuhan kita. Karena man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Kalau sudah mengenal pada diri kita, kelemahan kita, akan mengenal kepada keagungannya Tuhan kita, keagungannya pangeran kita, keagungannya Allah Ta'ala. Sehingga dengan itu akan menghilangkan rasa sombong, akan menghilangkan rasa lebih baik, dan menjadi tunduk patuh kepada Allah dengan menghilangkan rasa jawaban moh utawa saya lebih baik. Niku termasuk sifat iblis. Sifat iblis. Karena manusia itu dari sisi keilmuannya, kengalimannya, kayak kita niku sisi ngalimane sik kalah karo iblis. Bagaimana tidak, iblis itu menjadi gurunya malaikat saja 20.000 tahun. Tukang ngaji mulang malaikat niku 20.000 tahun. Kalau seminar, kalau pengkajian narasumbernya niku iblis. Dari sisi ibadahnya, iblis itu sebelum Nabi Adam dijadikan sudah sujud kepada Allah 500 tahun. Tapi mereka tetap dilaknat oleh Allah, dijauhkan dari Allah karena dua sifat. Siji geniku aba, iba, moh, bangkang. Maka tanda-tanda iblis kalau diaturi, diperintahkan, dimohon untuk taat, niki moh, niku berarti iblis. Diperintahno karo Gusti Allah, moh, ini iku iblis. Nah, termasuk diperintahno karo Gusti Allah, diperintahno Rasul. Kalau sekarang bukan perintah Rasul, tapi diperintahkan utusannya Rasul, diperintahkan Rasul dengan melalui dawuh-dawuh yang disampaikan oleh para ulama. Kok moh, itu berarti sifatnya iblis. Niku siji moh. Kok ini moh, niku ilang ana sifat moh. Kenapa? Maka nal mu'minuna idza qadallahu wa rasuluhu ayyakuna lahumul khiyarah. Wong mukmin niku ketika Allah dan Rasulnya sudah memberi keputusan, menentukan, memerintahkan, maka tidak ada baginya pilihan lagi. Berarti harus nggih sendika dawuh. Berarti moh iblis. Makanya ketika iblis diperintahkan oleh Allah dengan dawuhnya wa idz qala rabbuka lil malaikati ay walil iblisi, Gusti Allah dawuhaken dhateng malaikat lan maring iblis, usjudu li adama fasajadu. Iblis aku malaikat pada sujud. Ila iblisa apa, coba iblis apa, moh kabeh. Iki sifat iblis. Siji. Mulane aja pisan-pisan ketika diperintahkan Allah, diperintahkan Rasulnya, atau diperintahkan orang-orang yang menyampaikan risalahnya Allah, risalahnya Rasulnya dengan mengatakan moh. Ini moh, ini iblis. Kedua, sifat iblis ketika diklarifikasi tidak mau melaksanakan, dan ini memang talazum.
Ketika ditanya manaka alla tasjuda iz amartuk iblis, kowe diperintahno ora gelem napa? Jawabe ana khairum min khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik. Berarti ana wong sing rumangsa awake luwih apik niku sifate iblis. Rumangsa luwih mulya niku sifate iblis. Nah, pun sifate iblis, rumangsa luwih apik, rumangsa luwih mulya, rumangsa luwih hebat niku sifate iblis. Wong sing rumangsa luwih mulya, walaupun dalam kapasitasnya iblis niku cara zahire ya ngalim ya ahli ibadah. Niku karo Gusti Allah diusir fahbid minha, muduna saka swarga. Fama yakunu laka antatakabbara fiha, gak patut awakmu sombong di swarga. Wis nang jero swarga ae sombong ditokno karo Gusti Allah. Bagaimana kalau belum masuk nang swarga kok sombong? Nah, kira ngono tok. Apa ya mungkin dilebokno nang swarga? Enggak akan mungkin dolo-dohire dilebokno nang swarga. Fakhruj minha innaka minasyakirin, keluar karena kamu termasuk golongane wong sing asor. Berarti orang yang rumangsa bagus niku wong sing asor, wong sing rumangsa asor niku wong sing bagus. Nah, bagaimana rumangsa asor senajan toh kowe ora asor, aja rumangsa apik senajan toh kowe pancen apik. Mulane sampai diaturaken kalih sya'atailah maksiatun aurasadullan wastisgharon khairun minat taati aurasad izan wastikbaron. Wong ahli maksiat tapi rumangsa awake asor, rumangsa awake elek, rumangsa awake ino luwih apik tinimbang wong sing ahli taat kaya iblis tapi rumangsa dhek aurasad yang izan yang mengakibatkan dia merasa mulia, merasa agung. Dan sifat sombong ini tidak akan pernah lepas dari manusia. Diurai nek la yakhlu ahadun minal khalqi an syai'in minhu. Di anal kibro minal muhlikat. Kemarin dikatakan bahwa sombong itu salah satu perkara yang merusak akidahnya siapapun. Tapi sing paling repot wala yakhlu ahadun minal khalqi an syai'in minhu. Tidak ada satupun makhluk yang bisa lepas dari merasa dirinya bagus. Nah, saniki lho sampeyan ahli ibadah terus nuruh wong sing gak ibadah. Kongkon ngrasa lek sampeyan luwih asor daripada mereka kan yo angel to. Nah, yo pasti niku akan merasa awake luwih apik niku panggah. La yakhlu ahadun minal khalqi minhu. Padahal terus diarani ora iso lepas, tapi wa izalatu fardhu ainin. Wajib ngilang, wajib ngilangi. Nah, ngoten. Ya pasti ada terus wajib ngilangi. Wala yazulu bi mujarradi tamani. Ilangi enggak iso hanya harap aku berharap untuk hilang ngono ora iso. Ngangen-ngangen ben ilang ngono tok ora iso. Bal bil mu'alajati wastimalil adawiyati alqamiati lahu. Balik harus dengan tandang, berusaha, mujahadah, menggunakan obat-obat yang bisa menghancurkan sifat sombong. Lalu wa fi mu'alajatihi muqomani. Dalam mengobatinya, dalam meremukkannya ini ada dua makom. Yang pertama istiqsalu aslihi min sanhihi wa qal isajaratihi min magrasiha fil qalbi. Satu, bedol itu apa? Mencabut sombong dari akar-akarnya, mencabut pohon kesombongan dari tempat tumbuhnya. Siji. Nomor loro,
daf'ul arid minhu, menolak perkara yang bisa mengakibatkan sombong. Iki wangil mana iki? Ngilangi sombong, menjabut dari akar-akarnya niku sulit, bahkan lebih sulit. Terus menolak perkara yang bisa mengakibatkan sombong itu juga sulit. Padahal nggak lebih sulit, tapi bagi kita sangat sulit. Ilang ngono dadi pangkat. Karena pangkat itu marakno sombong. Ilang non duweni dunya iku marakno sombong. Ilang ngono dadi apa aja lah yang bisa mengakibatkan sombong kon ngilangi. Padahal mestinya cara kaidah niku ad-daf'u aqwa minar raf'i. Ngilangi, menolak niku luwih gampang daripada ngilangi. Ing mongko teng mriki nolak tok niku ya wangel, apa maneh ngilangi. Ya terus piye? Terus piye? Akhirnya dalam pelajaran yang pertama dulu sudah diberikan muqaddimah karo Imam Ghazali. Kalau memang terpaksa kita belum bisa menghilangkan, tapi dengan catatan kita berusaha untuk menghilangkan. Geniku supaya menghilangkan sifat dosa, geniku satu kongkon ingkar. Ingkar. Hatinya ingkar, kenapa hati saya kok seperti ini ya Allah. Gak suka dengan sikap dan perilaku yang dimiliki. Niki minimal satu. Kedua, jangan melaksanakan tuntutan kesombongan. Dilek terus kue duweni mobil mewah terus akhirnya diungkapkan dengan melakune siji. Terus ngomongi, walah mobil mewah apa ya gini ya. Nah niki melakukan tuntutannya, meremehkan kepada lain orang. Berarti ketika kita sudah bisa melakukan dua ini, yaitu satu ingkar dengan sifat yang terjadi pada hati kita, kedua tidak melaksanakan tuntutannya sombong, berarti meremehkan kepada orang lain, menunjukkan dirinya lebih mulia, lebih baik, berarti enggak tawaduk. Ini harapannya dimaafkan karo Allah. Tapi lek jaminan ora enek. Lah gitu, harapannya dimaafkan oleh Allah disebabkan kita mendapatkan sifat atau kemaksiatan yang bukan karena kemampuan kita. Lek janjine Gusti Allah kan nggih, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kedua, famanitur ghairu baghin bala'atin fala ismaleh. Ini catatan nih. Kalau terpaksa kita punya sifat yang jelek, ghairu baghin, sifat sing elek, tapi dengan catatan bukan karena gegabah, bukan karena maksiat, berarti kita berusaha untuk menghilangkan, berusaha untuk menolak. Ini namanya enggak gegabah. Fala ismaleh, ora apa-apa. Nah, harapan kita niki fala ismaleh gak apa-apa niki sing harapan kita. Niku janjine Gusti Allah berdasarkan dengan innallaha la yukhliful mi'ad. Tapi belum terus karo Gusti Allah pasti ya ndak. Gusti Allah gak duwe kewajiban apa-apa kok nih. Lah umpama Gusti Allah pun janji innallaha la yukhliful mi'ad dan janji tidak apa-apa, umpama sing dimaafkan hanya berapa orang saja. Terus lainnya gak dimaafkan, ya gak apa-apa. Nah, yang dimaafkan hanya orang-orang tertentu, misalnya berapa orang yang memang karena tidak ada tidak ada kemampuan atau tidak ada keterpaksaan lah, karena keterpaksaan terus diampuni hanya orang 2 atau 3. Nah, itu sudah tidak melanggar janji. Setelah ini gak diampuni kabeh, gak melanggar janji. Lek Gusti Allah harus gitu. Gusti Allah niku punya sifat iradah, tidak punya sifat karoha keterpaksaan. Enggak ada. Gusti Allah wajib mengampuni, enggak ada. Bahkan sholat ibadah terus gak diampuni, dilebono neraka. Adil niku jan ya. Panggah adil teng mriku lho anune. Aja terjebak pasti diampuni. Nah iku malah dadi
Mu'tazilah, pokok nglakoni keapian harus dikasih pahala, kalau melakukan kejelekan pasti harus kejelekan harus disiksa. Niku lah yang paling pendapatnya Mu'tazilah. Pendapat dan ini kan, tapi memang dalam satu sisi pendapatnya Mu'tazilah itu ada positif untuk untuk membakar kesemangatan seseorang. Pendapatnya Ahlussunnah wal Jamaah ini kadang-kadang kalau tidak betul-betul kenceng ya, walah masih ibadah ya urung mesti diterima. Masih maksiat urung mlebu swarga. Ini urung mesti neraka. Ini akhirnya malah dadi lemah. Makanya kita harus bisa memisahkan antara syariat karo hakikat. Iku hakikat dudu syariat. Syariate biasa lek nglakoni yo. Ngoten lho, biasa lek mangan yo wareg, walaupun toh hakikate sing marakno wareg Allah taala. Lha niki sing angele. Akidah kita sebagai akidah Ahlussunnah wal Jamaah di dalam masalah kekibiran. Wis.